Sahabat, pernahkah engkau merasa betapa hati yang gelisah bisa terdengar lebih bising dari dunia yang sedang gaduh? Terkadang bukan karena dunia yang tidak adil, tapi karena jiwa telah kering oleh tipu daya diri sendiri. Maka dengarlah wahai sahabatku, ini bukan untuk mereka yang sudah merasa suci, tapi untuk kita yang diam-diam bersembunyi di balik jubah kemunafikan, menyamar dengan wajah ramah, padahal batin menyimpan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan mendengarkan untayan nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Fathur Rabbani. Jangan munafik, obat hati para kekasih Allah. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, wahai orang-orang munafik, semoga bumi segera terbebas dari jejak langkahmu yang palsu. Nifakmu kian menebal, menghitamkan cahaya yang dulu bersinar di dadamu. Dalam waktu yang tak lama lagi, tubuhmu akan menjadi santapan sidat, tak tersisa kecuali cebisan daging dan reputan tulang yang tercecer di hamparan tanah. Ya, engkau akan benar-benar kembali menjadi debu, seperti semula engkau diciptakan, tak berdaya dan tak berarti. Apa gunanya hidup dengan prasangka buruk terhadap Allah dan para walinya? Apa manfaatnya mengendap-endap dalam gelap, mencibir orang-orang yang hatinya tunduk kepadanya? Ketahuilah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah yang telah dipilih dan dititipkan kepada mereka rahasia langit. Melalui merekalah hujan turun menyuburkan bumi, melalui napas mereka tanaman tumbuh, langit bersih, dan gunung tidak meledakkan murkanya. Mereka tak terguncang oleh bencana, tak berpaling oleh rayuan dunia, karena hati mereka telah benar-benar terpaut pada Sang Kekasih abadi. Mereka berdiri kokoh di atas tauhid dan ridho Allah. Mereka tak menyembah dunia, tak menjilat kekuasaan sedikit pun. Mereka mencari jiwa dari jalan taubat, meniti malam dengan air mata, dan menyapa pagi dengan zikir. Sedangkan kita, wahai sahabat, sibuk mencari pengakuan dari makhluk yang fana, bangga pada pujian yang menyesatkan, dan ironisnya kita masih merasa paling benar. Sadarilah wahai sahabatku, dosa-dosa itu tidak bisa dilunturkan dengan penyangkalan. Mengakulah di hadapannya, rendahkan dirimu di pelataran kasihnya. Belajarlah dari orang-orang terdahulu yang telah lebur dalam cinta kasihnya. Janganlah engkau meremehkan ucapan ahli hukum dan ulama, karena bisa jadi satu kalimat dari lisan mereka menjadi penawar atas luka batinmu yang mungkin tak pernah kunjung sembuh. Kata-kata mereka adalah buah dari pohon keimanan yang dalam. Akarnya menancap di langit tinggi dan rantingnya menyentuh langit-langit ruhani. Pilihlah ulama yang bertakwa, yang ucapannya selaras dengan tindakannya. Jika engkau menemani mereka, maka keberkahan akan meretas perlahan ke dalam hidupmu. Tapi jika engkau mendekat pada ulama yang berilmu tapi dia tidak beramal, maka bersiaplah, karena bencana akan lebih dulu menjemputmu sebelum nasihat sampai menyentuh hatimu.
Bergaulah dengan orang yang lebih alim darimu, karena ia akan membimbingmu dengan cahaya. Namun, jangan terlalu dekat dengan mereka yang lebih tua, tapi lalai dari Tuhannya. Karena yang tua tidak selalu bijak, dan yang sepuh tidak selalu penuh dengan berkah. Umur bukan jaminan, jabatan bukan ukuran. Maka takutlah kepada Allah, bukan kepada penilaian makhluk. Beramallah untuk Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk sorotan. Tinggallah di bumi ini untuknya, bukan untuk mencari tempat di hati manusia. Sekali lagi, tinggallah hanya untuknya, karena jika niatmu menyimpang walau hanya sehelai rambut, maka amalmu berubah menjadi ria. Bila niatmu membelok, maka sesungguhnya engkau tengah menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau belum paham dan terus mengerjakan amal di luar dari jalur ini, maka engkau tak lebih dari seorang yang kebingungan di tengah padang yang tandus. Dan ketahuilah sahabatku, maut sedang mengintaimu. Ia akan datang cepat ataupun lambat untuk memutus seluruh kebodohan dan topeng kebanggaanmu itu. Bila engkau melihat jurang lebar antara si kaya dan si miskin, dan engkau menyaksikan tangan yang memberi bukan mengarah padamu, janganlah terburu-buru berkeluh kesah atau mengutuk nasib dirimu. Mungkin itulah pertanda bahwa keberuntungan belum hinggap di pundakmu. Tapi jangan pernah lupa, keberuntungan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang engkau genggam, melainkan seberapa tulus engkau memuliakan mereka yang kurang beruntung, dengan kesabaran, dengan lembut, dengan hati yang tak terbuat dari kebanggaan palsu. Maka datangilah si fakir bukan dengan pandangan iba, melainkan dengan rasa hormat, karena di balik kesederhanaan hidupnya tersimpan hikmah yang tak ternilai. Dalam senyumnya yang tulus, meski perutnya mungkin kosong, terdapat keberkahan yang tak dapat dibeli dengan harta. Dalam diamnya, dalam sabarnya, dalam doanya yang lirih di malam hari, ada seberkas cahaya Allah yang ia janjikan kelak sebagai kedekatan dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, si fakir penyabar adalah teman dekat Zat yang Maha Pengasih di hari kiamat. Tak hanya di hari akhir sahabat, bahkan hari ini pun mereka telah menjadi kekasihnya dalam hening, dalam hati. Sedangkan esok tubuh mereka pun akan bersama Tuhan dekat dalam kemuliaan. Sahabatku, zuhud itu bukan sekedar meninggalkan dunia, tetapi tentang bagaimana memilih Allah di atas segala yang tampak indah. Mereka yang zuhud adalah para kekasih yang menanggalkan kemilau dunia demi ketenangan hati. Mereka memilih kefakiran daripada kemewahan, bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tahu bahwa harta tidak selalu mendekatkan, dan kemiskinan yang sabar adalah pintu rahmat yang luas. Bila engkau beramal untuk Allah dengan tulus, maka yakinlah bahwa setiap benihmu akan tumbuh. Ia akan menyuburkan taman amalmu, mengalirkan sungai keberkahan yang menyejukkan, menumbuhkan ranting-ranting kebaikan, dan memekarkan buah-buah pahala yang manis. Beranilah menyuarakan yang ma'ruf, jangan diam saat kemungkaran merajalela. Jadilah pembela kebenaran dalam sunyi maupun riuhnya dunia. Tolonglah agama ini dengan hatimu, dengan langkahmu, dengan apapun yang engkau punya. Karena satu sedekah kecil bila ikhlas bisa menjadi cahaya yang tak akan pernah padam selamanya, baik saat engkau memberi dalam sembunyi ataupun dalam terang-terangan, dalam kelapangan ataupun kesempitan, dalam kekayaan ataupun kefakiran. Maka carilah keperluanmu hanya dari Allah, bukan dari manusia. Namun jika engkau terpaksa berharap pada sesama, maka tenangkanlah jiwamu dalam kehadiran Allah. Sebab sesungguhnya dialah yang menggerakkan segalanya dari arah yang tak kau sangka menuju keberadaan yang telah ia tentukan.
Jika engkau mendapatkannya, itu adalah karunia darinya. Dan bila engkau ditolak, itu pun bagian dari kasih sayangnya. Maka bersyukurlah atas apapun yang engkau terima, karena semuanya berasal dari keutamaannya. Bila hatimu telah bersih dan niatmu lurus hanya untuknya, maka engkau akan menjadi kiblat para makhluk di dunia ini, bukan karena dirimu, melainkan karena Dia yang telah menetapkan cahayanya di dalam hatimu. Sebagian ulama pernah berkata, hamba Allah yang paling sempurna adalah dia yang menyadari sepenuh hati bahwa ia hanya menjadi hamba untuknya, bukan demi dunia, bukan pula demi akhirat. Ia tidak mencari pahala, tidak pula takut pada neraka. Ia hanya mencintai Allah, dan dalam cinta itulah ia hancur dan lebur, hingga yang tersisa hanyalah kehendak Tuhan yang ia ikuti tanpa banyak bertanya. Wahai Allah, tunjukkanlah seluruh makhlukmu kepada pintumu yang mulia. Bukakanlah bagi mereka rahmat yang terus mengalir dari langit hingga ke bumi. Pohon ini, amal ini, doaku ini, seluruhnya aku tujukan kepadamu. Sesungguhnya engkau memperlakukan hambamu dengan kehendak yang tak dapat ditentang. Bila hati telah bersih dari selainmu, maka tak ada yang tersisa selain kasih dan rahmatmu yang kekal atas semua makhlukmu. Sahabat, dari lisan para ulama yang menapaki jalan para nabi, terdengar petuah yang dalam dan menyejukkan jiwa. Barang siapa yang memperbanyak kebaikan dan menjauhi dosa, baik dosa besar maupun yang tampak sepele, maka ia termasuk golongan orang-orang yang benar. Mereka bukan hanya menjauhi maksiat, tetapi juga menjaga hatinya agar tak tergores oleh nafsu dunia yang samar. Mereka memperhalus waro, bukan sekedar menghindari yang haram, tetapi juga menahan diri dari perkara yang mubah jika itu bisa menggelincirkan hati mereka. Bahkan syahwat yang diperbolehkan pun mereka pandang dengan penuh hati-hati, seakan dunia ini adalah api yang menyala dan mereka melangkah dengan telapak kaki yang telanjang. Orang-orang sidik tak pernah lelah menyebut asmanya siang ataupun malam, tanpa jeda dan tanpa jenuh. Zikir mereka bukan sekedar ucapan, melainkan nafas kehidupan, denyut cinta, dan pengingat jiwa bahwa segalanya fana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka membakar segala bentuk pengagungan kepada manusia karena mereka tahu bahwa pujian manusia adalah asap semu yang tak menambah nilai sedikit pun di sisi Tuhan. Maka terjadilah tradisi dunia pun terbakar, sirna dalam cahaya tauhid yang menyala di relung mereka. Lalu turunlah rezeki tanpa batas dari arah yang tak mereka perkirakan. Mereka tahu bahwa sabar adalah pengobat hati yang paling ampuh, yang membuat ruh menjadi jernih dan bersih. Sabar atas luka, sabar atas godaan, sabar atas kesepian, sabar dalam ibadah yang melelahkan, sabar dalam rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga dari sabar itulah datang kebaikan demi kebaikan, bagai hujan yang turun di tanah gersang, lalu menumbuhkan hamparan bunga-bunga keimanan yang penuh keindahan. Olah batin inilah yang menjadi pembeda antara yang beriman dan yang munafik, antara pengesa dan pemusyrik, antara pecinta dan pembenci, antara yang mengikuti sunnah Rasul dan mereka yang membuat jalur baru dari hawa nafsunya sendiri. Dengarkanlah sabda bijak seorang ulama, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang membalut luka, yang sabar atas pahitnya obat, namun penuh harap bahwa sakit ini akan membawa kesembuhan. Sebab segala ujian, penderitaan, dan keluh kesah tak pernah datang tanpa sebab. Mereka selalu terkait pada makhluk, pada dunia, pada pandangan manusia yang terbatas. Maka bila engkau ingin sembuh dari luka kehidupan, keluarkan makhluk dari hatimu,
Jangan harapkan dari manusia, jangan takut oleh mereka, jangan terikat oleh pujian dan penolakan mereka. Isilah hatimu hanya dengan cahaya Nabi, dengan cinta para syuhada, dengan doanya para solehin, dengan damai yang mengalir dari para malaikat yang dekat kepadanya. Maka saat itulah engkau akan menjadi pribadi yang besar, pribadi yang mulia, pemuka yang diteladani umat. Apa yang engkau perintahkan akan kembali padamu, seperti gelombang yang setia kembali ke pantai. Engkau akan menjadi seorang pemimpin, bukan karena jabatan, tetapi karena hatimu tak lagi terikat oleh dunia. Itulah hakikat kemuliaan, ketika segala yang engkau jalani hanya untuknya. Dengarkanlah bisikan ini, wahai jiwa yang sibuk dengan duniawi. Jangan engkau sangka kehidupan ini semata soal makan dan rezeki, sebab kekayaan sejati adalah hati yang tentram. Aku adalah orang terkaya bukan karena harta, tetapi karena aku tahu bahwa semua keuntungan ada padanya. Akhirat telah menanti dengan balasan yang sangat sempurna, dan aku hanya pembawa hak-hak yang dititipkan. Jika engkau mendapatkan sesuatu dariku, itu bukan karena aku lebih, melainkan karena Allah mengizinkannya mengalir lewat tanganku. Sebab orang yang mulia tidak akan pernah menikmati kemuliaannya sendirian. Ia pasti ingin membaginya. Ia tahu bahwa kemuliaan sejati tak akan pernah habis karena berasal dari sumber yang abadi. Maka sahabatku, marilah kita memohon dengan hati yang hancur dan harapan yang penuh keikhlasan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang engkau karuniakan kepada orang-orang yang engkau muliakan sebelum kami. Jadikanlah kami orang-orang yang engkau pandang dengan penuh kasih, yang engkau tuntun dengan rahmatmu, yang engkau bimbing di setiap langkah menuju pintumu. Berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik pula di akhirat. Dan selamatkanlah kami ya Allah dari panasnya siksa api neraka. Teguhkanlah hati kami dalam keimanan, lapangkanlah dada kami dengan kesabaran, dan tuntunlah langkah kami agar tidak pernah menjauh dari cahayamu meski sedetik pun. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.